saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Nugraha dari kelompok 5 selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelum mulai presentasi kami dari komite menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Presentasi kali ini yaitu membahas tentang etika dan permasalahan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh beberapa teman kami dari kami, yaitu Hidayah Putri Aulia Yusuf, yang kedua Manfaat Islamiyah, dan ketiga Berhasil Papua, empat Waudin Universitas Putri, 5 Ali 6 Muhammad Ismail itu Sultan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pembahasan pertama, yaitu Hidayah Putri Aulia Yusuf untuk menyampaikan materi tentang etika dan saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 5 dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Istilah etika dan moral secara etimologis, kata etis berasal dari kata Yunani etik yang berarti ilmu tentang moral dan karakter. Moral berasal mos dan dimaksudkan sebagai adat istiadat atau tata krama. Dalam PJPO, etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai moral yang hak yang terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hidayah Putri Aulia Yusuf. Selanjutnya saya persilakan kepada Manfaat Islamiyah. Baik, terima kasih atas waktunya. Adapun prinsip etika dalam pendidikan jasmani dan olahraga, yang pertama itu adalah keadilan dan persamaan, di mana semua siswa berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang dalam PJPO tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, kemampuan atau latar belakang lainnya. Kemudian yang kedua itu peduli terhadap diri sendiri. Siswa harus didorong untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jiwa mereka dan mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian ada pun peduli dan pertimbangan terhadap yang lain, di mana siswa harus diajarkan untuk menghormati dan menghargai orang lain, termasuk teman, budaya, guru, dan pelatih. Yang keempat yaitu menghormati peraturan dan kewenangan. Siswa harus mematuhi peraturan dan norma yang berlaku dalam PJPO serta menghormati kewenangan guru pelatih. Dan yang terakhir yaitu rasa terhadap nilai relatif, di mana siswa harus diajarkan untuk memahami bahwa nilai-nilai dalam PJPO tidak bersifat luas dan dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi. Ini kembali kepada moderator. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Selanjutnya saya persilakan Ketua Yayasan Papua untuk membacakan materi berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat ketika kita mempelajari etika dalam pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Ada 4 manfaatnya, yakni pertama meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Kedua, membentuk karakter siswa yang bermoral dan bertanggung jawab. Manfaat ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan citra positif pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga di mata masyarakat. Baik, terima kasih hasil dari Papua. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Audi untuk membacakan materi berikutnya. Baik, selanjutnya permasalahan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. 1. Jenis-jenis permasalahan dalam PJOP. Kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya guru PJOP yang berkualitas, kurangnya perhatian dari pemerintah, kurangnya minat siswa terhadap PJOP, serta sikap negatif masyarakat terhadap PJPO. Yang kedua, dampak permasalahan dalam PJPO. Proses pembelajaran PJPO menjadi tidak efektif. Selanjutnya, siswa tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari PJPO. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran PJPO. Dan yang terakhir, sekolah mendapatkan citra yang negatif. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada Iksan untuk menyampaikan materi berikutnya.
mengatasi permasalahan dalam PJPO. Yang pertama, pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk PJPO. Kedua, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung pengembangan PJPO. Ketiga, sekolah harus meningkatkan sarana dan prasarana untuk PJPO. Dan yang terakhir, sekolah harus meningkatkan kualitas guru PJPO. Sekian dari saya. Baik, itulah tadi Pemaparan materi dari kelompok kami terkait etika dan permasalahan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Untuk berikutnya, saya buka sesi menjawab untuk diskusi kepada forum. Bagi teman-teman yang ingin memberikan atau menanyakan sebuah pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Untuk Andi Muhammad Aksan, saya persilakan untuk membacakan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Saudara Denugra sebagai moderator. Adapun pertanyaan saya itu, apa yang harus dilakukan sebagai tenaga pendidik jasmani apabila menemukan atau menghadapi siswa yang etikanya kurang baik? Apa tindakan yang harus Anda lakukan? Dan jika masih berulang, tindakan apa lagi yang harus dilakukan? Jelas di pertanyaanku, Saudara Fadil. Baik, pertanyaannya sangat jelas dan sangat bagus. Sementara sedang dicatat dengan belakang, yaitu Sultan, dan insya Allah akan segera disampaikan terkait jawaban dari pertanyaan tersebut. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak, moderator. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada Zuhair Muhammad untuk menyampaikan pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya bagaimana memastikan bahwa para pembina PJPO memberikan contoh etika yang baik dan mendukung perkembangan moral siswa. Oke, baik, pertanyaannya sudah ditulis oleh rekan kami. Terima kasih atas para penanya yang telah diberikan atau menyampaikan pertanyaannya. Kemudian untuk berikutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk menjawab atau menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Untuk teman kelompok saya yang ingin menjawab pertanyaannya, silakan raise hand di Google Meet ini. Untuk Sultan, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan Anda. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aksan. Pertanyaannya itu, apa yang harus dilakukan sebagai tenaga pendidik apabila menemukan atau menghadapi siswa yang etikanya kurang baik? Sebagai tenaga pendidik, menghadapi siswa yang memiliki etika yang kurang baik memerlukan pendekatan yang sabar, tegas, dan konsisten. Berikut mungkin langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, memberikan penjelasan dan pendidik. Ajak siswa tersebut untuk duduk bersama dan berikan penjelasan mengenai pentingnya etika dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berikan contoh positif, contoh perilaku yang baik, etika yang benar melalui sikap dan tindakan sebagai pendidik. Yang ketiga, mungkin berkomunikasi dengan orang tua atau wali. Jika perilaku tersebut terus berulang, sangat penting untuk berkomunikasi dengan orang tua atau wali siswa, berdiskusi bersama mengenai masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Yang keempat, mungkin beri sanksi yang tepat jika tindakan kurang etis terus berlanjut, misalnya kayak tugas tambahan, bimbingan konseling atau sanksi sesuai kebijakan sekolah. Yang keenam, pantau terus perkembangan siswa yang memberikan umpan balik secara teratur. Ingatkan bahwa tindakan tersebut yang diambil harus bertujuan memperbaiki perilaku siswa tersebut, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan oleh Sultan. Berikutnya bagaimana untuk saudara Aksan, apakah jawabannya sudah cukup memuaskan atau bagaimana? Misalkan, silakan. Ya, terima kasih kembali atas kesempatannya di moderator, Saudara Pandil Nugraha. Jawabannya sebenarnya dari kelompok ini yang membahas tentang etika dan permasalahan dalam pendidikan jasmani dan olahraga itu sangat keren. Menurut saya itu sangat keren, lengkap dan terperinci. Maksud saya jawabannya. Karena yang saya juga ketahui bahwasanya kalau kita ingin memberikan ingin melihat saya sebagai tenaga pendidik, jika ingin melihat siswa saya yang baik, jadi saya harus mencontohkan yang baik pula, dan poin itu masuk di penjelasan dari saudara Sultan tadi. Gitu, karena ada pepatah yang mengatakan jika guru kencing berdiri, bahwasanya siswa akan kencing berlari. Ya, karena jawabannya sangat keren Sultan. Terima kasih Sultan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh saudara Aksan. Kami ucapkan baik, terima kasih. Untuk berikutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan berikutnya dari Suhaib Muhammad. Ya, terima kasih. Moderator, langsung saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Suhair, yaitu bagaimana memastikan bahwa para pembina PJPO memberikan contoh moral memberikan contoh etika yang baik dan mendukung perkembangan moral siswa. Untuk memastikan bahwa para pembina jaminan pendidikan optimal atau PJPO memberikan contoh etika yang baik dan mendukung perkembangan moral siswa adalah berikut langkahnya. Yang pertama adalah pengembangan kepribadian, yang dimana para pembina PJPO perlu menjaga dan mengembangkan kepribadian yang positif dan etis. Mereka harus menjaga teladan bagi siswa dalam perilaku sehari-hari dan interaksi sosial. Yang kedua yaitu pelatihan etika, yang dimana memberikan pelatihan dan workshop tentang etika dan moral kepada para pembina. Pelatihan ini dapat membantu mereka memahami pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu pengawasan dan umpan balik, yang dimana melakukan pengawasan terhadap perilaku para pembina secara berkala, memberikan umpan balik konstruktif tentang perilaku mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan moral. Yang keempat yaitu penerapan kode etik, yang dimana menyusun dan menerapkan kode etik yang jelas dan komprehensif bagi para pembina PJPO. Kode etik ini harus mencangkup standar perilaku yang diharapkan, sanksi atas pelanggaran dan prosedur penanganan pelanggaran. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan tim pengawas, yang dimana melibatkan tim pengawas atau manajemen sekolah dalam memantau atau mengevaluasi perilaku dan para pembina. Kolaborasi ini dapat membantu memastikan konsistensi dalam memberikan contoh etika yang baik. Yang keenam yaitu pendidikan moral, yang dimana mendorong para pembina untuk terlibat dalam pendidikan moral kepada siswa. Mereka dapat memberikan pembinaan moral, mengadakan diskusi etika, dan memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan para pembina PJPO dapat memberikan contoh etika yang baik dan mendukung perkembangan moral siswa dengan efektif. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Sultan. Saya moderator izin dulu sebentar. Saya mau izin sama Keti, menelpon orang tua aku. Izin lift dulu. Ya, silakan. Baik, lanjut. Saya banyak terima kasih oleh jawaban yang diberikan oleh Saudara Rahma. Berikutnya saya persilakan kepada Suhaib Muhammad untuk memberikan tanggapan dari jawaban yang telah disampaikan tadi. Ya, saya rasa jawabannya sangat cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari saudara Suhaib telah memberikan pertanyaan dan juga tanggapan. Ada untuk berikutnya mungkin saya buka lagi satu pertanyaan kepada forum atau teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan untuk meraise hand. Saya moderator, saya. Oke, baik, saya persilakan kepada Muhammad Ali Imran untuk memberikan gagasannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya ini pertanyaan saya itu adalah pertanyaan cabangan dari saudara Andi Memaksan pertama tadi tentang jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz Sultan.
bagaimana cara mengatasi etika murid yang kurang etika dalam dunia pendidikan kalau kita sebagai tenaga pendidik. Nah, jawaban yang telah diberikan oleh saudara Sultan adalah jawaban umum yang telah terjadi entah itu masa lalu ataukah saat sekarang ini. Salah satunya yang saya tangkap, pun salah satunya ada 3 yang saya tangkap tadi, yaitu kalau misal murid telah melakukan lagi secara berangsur-angsur atau secara berulang, maka diberikan sanksi yang berat oleh pihak sekolah. Kemudian yang saya tangkap lagi adalah siswa itu perlu face to face kepada orang tuanya tentang bagaimana menjadi seorang murid yang benar di sekolah. Nah, dan juga mendapat bimbingan konseling dari pihak sekolah. Nah, namun hal itu tidak mengubah etika seorang murid pada umumnya, apalagi dalam dunia olahraga, termasuk juga pada siswa yang duduk di bangku SMK. Nah, siswa ini, siswa SMK tersebut hampir semua mempunyai karakter yang buruk atau etika yang buruk. Entah itu pada saat masih berlanjutnya jam pelajaran, pergi tawurankah, apakah entah itu di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Nah, kalau misal kita sebagai tenaga pendidik memberikan hal tersebut, itu tidak efisien karena generasi sekarang atau generasi yang di atas kita itu mungkin ngeyel sekali orangnya. Kemudian kalau misal kita berikan sanksi yang berat, entah itu dikeluarkan dari sekolah ataukah diskors, itu sama saja memutuskan generasi lanjutan yang akan berdikari pada bangsa ini. Kalau misal juga kita berhentikan siswa yang kurang etika yang secara berangsur-angsur, artinya kita juga membiarkan anak tersebut ataukah murid tersebut etikanya sama saja. Kita biarkan etikanya begitu saja, tidak ada perubahan. Jawaban dari saudara Sultan itu menurut saya jawaban yang tidak untuk sekarang. Mungkin adakah jawaban yang signifikan ataukah jawaban yang simpel, yang untuk anak-anak zaman sekarang ataukah generasi lanjutannya? Sekian. Oke, baik, terima kasih sekali atas gagasan yang disampaikan oleh Muhammad Ali Imran tadi, sangat bagus sekali, sangat keren. Dan untuk pertanyaannya itu, adakah cara baru untuk mengatasi siswa sekarang yang memiliki etika yang sangat berlebihan? Dan itu yang disampaikan oleh saudara Sultan tadi itu sudah sering dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada, ya, tapi itu sudah sangat lama. Dan mungkin yang diminta oleh saudara Ali Imran itu cara penanganan yang lebih baru dari masalah tersebut. Untuk pertanyaan tersebut, saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk mendiskusikan dari jawaban pertanyaan dari Ali Imran. Kemudian saya juga persilakan kepada forum yang ingin menyampaikan gagasannya terkait permasalahan dari itu. Saya persilakan juga untuk mengangkat tangannya. Saya persilakan untuk present untuk menyampaikan jawaban dari saudara Ali Imran. KB moderator, mungkin bisa saya sedikit tambahkan untuk gagasan daripada saudara Muhammad Ali Imran. Baik, untuk saudara Aksan, jika ingin menjawab pertanyaan atau memberikan gagasan baru terkait permasalahan yang disampaikan oleh Muhammad Ali Imran, saya silakan. Akan tetapi jika ingin menambah pertanyaan atau membuat pertanyaan baru, mungkin saya rasa ditahan dulu, nanti setelah jawaban dari pertanyaan Imran selesai baru saya persilakan kembali. Begini moderator, saya bukan ingin memberikan pertanyaan baru, saya mau sedikit menyalurkan pendapat saya tentang gagasan
penjelasan yang telah diberikan oleh atau pernyataan atau pertanyaan yang telah diberikan oleh saudara kita Muhammad Ali Imran dengan pertanyaannya yang mengatakan adakah cara yang baru atau solusi baru atau tindakan baru bagi tenaga pendidik yang menangani atau menangani siswa yang etikanya kurang baik. Mungkin begitu ya inti dari pertanyaannya. Oke. Saya memiliki, jika saya sebagai tenaga pendidik atau guru, saya memiliki cara baru yang mungkin bisa dikatakan hampir tidak semua guru atau hampir semua tenaga pendidik tidak melakukan ini. Tapi sedikit menyinggung masalah jawaban tadi Sultan tadi. Jawabannya dari saudara Sultan dari kelompok ini mengatakan bahwasanya saya pasti akan melakukan pendekatan. Pasti itu pendekatan dulu. Kita tahu dulu apa mau ini siswa, kenapa etikanya kurang baik. Setelah itu kita ketahui kondisi lingkungannya. Setelah itu kita hadapkan dengan BK, bimbingan konseling, yang dimana mungkin umumnya atau awamnya seorang atau siswa mengetahui bahwasanya itu BK adalah tukang pukul atau tukang hukum yang ada di sekolah, bahwasanya itu salah. Kita harus memberikan pengertian yang lebih jelas bahwasanya itu bimbingan konseling atau guru BK atau guru bimbingan konseling itu bukan guru yang hukum, tapi guru yang memberikan atau memberikan penerangan atau memberikan arahan agar siswanya tidak melanggar tidak melanggar aturan sekolah dan tidak yang moralnya tidak baik menjadi baik. Itulah tugas guru BK. Gitu. Maksudnya ada 3 poin yang saya kemukakan. Itu pertama pendekatan, kedua tanya apa maunya, ketiga kita konsultasi sama BK. Begitu saya, saudara Limbaran. Makanya kenapa jawabannya tadi saudara Sultan saya terima karena sedikit memang menyinggung masalah apa yang ide-ide baru yang ada di otak saya. Menurut saya itu baru karena di sekolah saya, di daerah saya belum ada yang begitu. Karena di sekolah saya jika ada yang siswa yang bermoral tidak baik atau kadang melanggar aturan, langsung saya kena pukul. Gitu saya, saudara. Saya kembalikan kepada moderator. Kalau masih ada kurangnya mungkin teman-teman yang di forum masih bisa menambahkan terkait pernyataan atau gagasan yang telah diberikan oleh saudara Ahmad Ali Imran. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh saudara Aksan. Berikutnya saya persilakan kembali oleh saudara Imran untuk menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada saudara Andi Muhammad Aksan. Saya paham betul bagaimana seorang tenaga pendidik bisa merubah etika seorang siswa tersebut. Kalau misal pendekatan yang kita lakukan sebagai tenaga pendidik kepada siswa yang kurang etika, terus diberikan bimbingan konseling khususnya, menurut saya kalau siswa-siswa yang pada generasi sekarang terus juga bicara face to face kepada siswa yang kurang etika, yang saudara Andi Mama Aksan katakan itu hal yang lumrah telah dilakukan di sekolah ta. Nah, namun berbeda dengan apa yang ada pada era sekarang. Contohnya pada kasus di SMK NU 03 Kedal, seorang siswa membuli secara terang-terangan gurunya. Kemudian pada kasus lainnya bisa kita cek di Google, seorang guru membuli habis-habisan seorang murid. Itu terbaru. Kita tidak bisa juga, kalau misal pendekatan, banyak juga tenaga pendidik yang melakukan hal tersebut, tapi siswa hal itu tidak berpengaruh kepada siswa karena kebanyakan siswa sekarang adalah siswa yang ngeyel, di mana kapasitas otaknya atau kapasitas dirinya tidak masuk dalam ranah tersebut. Makanya saya meminta bagaimana cara hal yang baru terhadap penanganan siswa yang kurang etika tersebut. Gitu. Sekian. Saya tambahkan, kalau misal kita melakukan hal pendekatan, ya mungkin siswa itu sadar di tempat tersebut. Kalau keluar ini, pasti dia bilang, sudah kak tadi dikasih begini sama anuku, kayaknya harus sadar deh. Nah besok-besoknya dia masih dalam lingkungan tersebut, pasti melakukan dia juga hal yang sama. Pergi di tawuran, apakah melanggar di dalam sekolah, di luar sekolah, dikasih tahu secara berangsur-angsur juga, tetap dia melakukan hal yang sama. Itu ciri-ciri siswa pada era sekarang juga, termasuk pada siswa SMK.
Saya lempar kepada moderator. Izin. Oke, baik, terima kasih sekali atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Saudara Ali Imran. Untuk berikutnya saya tambahkan sedikit dari atas pendapat saya sendiri terkait permasalahan ini. Saya sejalan dengan pendapat dari teman-teman saya dan juga tanggapan dari Saudara Muhammad Aksan melakukan pendekatan. Pendekatan merupakan tahap awal yang akan dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mengatasi siswa yang rendah etika atau etika yang bermasalah. Kemudian setelah dilakukan pendekatan, diperlukan juga tindak lanjut yaitu pengawasan terhadap siswa tersebut. Pengawasan dalam artian bahwa kita memberikan poin tersebut, misalkan poin atau poin lah, misalkan poin dikasih poin satu siswa 100. Dari masalah pertama, setiap masalah dikurangi poin sekitar 10 poin. Nah, dari pengawasan tersebut kita dapat melihat bahwa jika siswa tersebut dapat kembali mengulangi kesalahan yang sama, maka poin tersebut akan berkurang sendirinya. Nah, dari berkurangan poin tersebut kita yang berat sesuai dengan tingkatan poin tersebut. Jika poin tersebut habis, maka kita memberikan sanksi hukuman untuk menyadarkan siswa tersebut agar sadar dan tidak melakukannya berulang kali lagi. Saya kira begitu dari saya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, saya persilakan, dan sekiranya dari teman-teman forum tidak ada yang ingin menambahkan kembali dari tanggapan Saudara Ali Imran, saya kira diskusi kali ini kita hentikan dulu sampai di sini karena waktu juga sudah cukup mepet, sudah menjelang sore dan masih ada juga kelompok lain yang belum mempresentasikan hasilnya. Tapi saya kembalikan dulu kepada Saudara Ali Imran, bagaimana? Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Walaupun jawabannya belum begitu kepada saya karena jawaban itu adalah jawaban yang berulang kali telah disampaikan. Tapi tetap kita cukupkan dulu karena waktu juga sudah mepet. Jadi ya itu saja dulu. Sekian moderator. Minta maaf juga ini teman-teman. Tidak, begini Saudara Muhammad Ali Imran. Mau tambah sedikit dulu saya. Kelompok berapa boleh kah? Masih ada kelompok? Baik, terima kasih sekali atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Saudara Ali Imran dan kami dari kelompok 1 terkait materi etika dan permasalahan dalam pendidikan olahraga ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan dari tanggapan Saudara Ali Imran. Kami mohon maaf. Baik, untuk mengefisienkan dulu, kami akhiri saja diskusi pada presentasi kali ini. Dari kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga memiliki peranan penting dalam pengembangan karakter dan moral anak-anak. Keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kedamaian adalah 4 nilai norma yang perlu dipertimbangkan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani sebagai alat pendidikan etika harus meliputi pengamatan realitas moral, pendidikan etika dalam permainan, dan mengajarkan nilai dan etika di luar jam pelajaran. Guru pendidikan jasmani harus mencoba mengajarkan etika dan nilai dalam proses pembelajaran dalam proses mengajar pula. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1 terkait etika dan permasalahan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Hidayah Putra Yusuf. Hadir. Nufatul Islamiyah. Hadir. Aski Wa'ode. Hadir. Ahmad Farhan Ali. Hadir. Muhammad Islamuddin. Hadir. Sultan. Hadir. Nurikil Akram. Hadir. Sri Aldawisti. Hadir. Restu Widiandari Syam. Hadir. Satriani. Rian Ghazaldi. Rian Rizaldi hadir. Asnimar. Hadir. Haji Muhammad Takbir. Hadir.
Dewi Susanti, Hadir. Muhammad Ali Imran, Hadir. Risa Prianto, Hadir. Muhammad Abdi, Hadir. Ibnu Azakir, Hadir. Rahmat Hidayat, Rahmat Hidayat, Rahmat Hidayat, Ihab Ashraf Ashari, Hadir. Isdawati, Hilmi Zaki, Lustariani, Hadir. Fadia Killa, Hadir. Masni Rahayu, Masni, M. Tayyib Mahmud, M. Muhammad Syahrir, Kalab Rahmatang, Hadir. Ainun Mutmainah, Hadir. Nuranisa, Hadir. Muhammad Putra Farezi, Muhammad Al Fauzan, Hadir. Fatma Sari, Fahmi Idris, Hadir. Adi Muhammad Aksan, Hadir. Muhammad Kawasul, Zuhair Muhammad Suhaib, Hadir Rizky. Muhammad Adnan Taufik, Muhammad Hadir. Yusuf Abbas, Nur Indasari. Hadir Rizky. Kenapa Yusuf? Hadir Ji. Andi Muhammad Reza, Andi Alnizar Nugraha, Mas Abul Alfa, Hadir. Muhammad Fauzi Muhaimin, Hadir. Muhammad Fajrin Kaspar, Hadir. Yusri Faldi, Hadir. Muhammad Yunus. Sebut kembali nah. Rahmat Hidayat, Hadir. Lagi di jalan. Muhammad Syahrir, Hadir juga di jalan. Muhammad Putra, Yusuf Abbas, Tahir. Sama kok. Ya, sudah Mi.